Waktu channel Dukun Muda lagi live stream, host bilang kalau nenek artis terkenal itu sebenarnya roh jahat. Karena pupil mata si nenek nggak bereaksi lagi sama cahaya. Tapi ada dokter yang kebetulan ngikutin live langsung komentar. Katanya, itu bukan gara-gara roh jahat, tapi karena efek nenek gula darah rendah. Si Dukun itu malah makin ekstrim. Host nyuruh si artis nyayat kulit neneknya sendiri. Katanya pasti langsung kelihatan wujud asli si roh jahat itu. Dokter langsung nyerang dengan balasan komentar lagi. Itu cuma efek visual konten. Dukun itu ngibul, jangan dipercaya. Jadi sekarang kita harus percaya yang mana? Dukun atau dokter? Selamat datang di Aku nge-live buat doa berkah, tapi malah ketemu iblis. Kalian tahu nggak? Bisa jadi orang di sekitar kalian itu udah kerasukan roh jahat loh. Serem banget sih. Serius nih? Iya, memang serem. Dan kayaknya nenek Nabila udah kena deh. Kalau ini pertama kali kalian nonton, klik tanda di pojok kanan atas buat balik ke cerita awal. Dan jangan lupa follow biar kita bareng-bareng bongkar kebenaran di balik live stream ketemu roh jahat ini. Kolom live chat langsung isinya omongan ngau dan random. Apapun dibahas. Sementara itu, Nabila mulai goyah dan ragu. Dia narik nafas panjang. Berusaha tenangin diri. Tapi jantungnya masih deg-degan gak karuan. Udahlah, lu jangan nakut-nakutin gue pakai bawa-bawa nyawa keluarga gue segala. Sekarang di rumah cuma ada gue sama nenek gue berdua. Oke, gue bakal cek sendiri mata nenek gue. Tapi kalau lo berani nipu gue, sumpah ya. Gue bakal kejar lo sampai ke ujung dunia. Nabila lalu berdiri, mengambil handphonenya. Layar kamera otomatis bergerak mengikutinya. Dia masih nge-live. Kamar nenek Nabila di lantai 2. Sampai di depan kamar, Nabila ngetok pelan. Tok-tok, lalu membuka pintu. Nenek lagi duduk beristirahat di kursi goyangnya. Kelihatan asap yang tipis dari sebelah nenek. Kayu cendana yang dibakar masih menyala. Kursi malas pun bergoyang pelan, ringan, kelihatan santai banget. Nabila ngelirik ke arah wadah kecil yang berasap terus mengambil perlahan. Dan pindah ke arah depan wajah neneknya. Lalu bertanya dengan pelan. Nek, wewangian ini namanya apa ya? Emang ini yang namanya kayu cendana ya, Nek? Nenek membuka mata ngelirik pelan. Asap ini boleh aku tiup ya, Nek? Belum sempat neneknya menjawab, Nabila udah... Asap halus abu-abu kayu cendana nyembur nempel ke muka nenek. Sontak nenek kaget dan marah. Dasar anak kurang ajar, kamu tuh ngapain sih? Maaf nih, maaf. Ini aku bantuin tiup debunya biar bersih ya. Bentar aja kok. Harus gue akuin, Nabila itu memang cewek cantik dan smart. Nabila nyalain fitur center dari HP, terus ngarahin kamera HP ke mata neneknya. Dan di detik itu juga, seluruh penonton live bisa lihat dengan jelas cahaya ke wajah si nenek. Tapi pupil mata nenek gak bereaksi sama sekali. OMG, seriusan gak bereaksi? Sekarang udah percaya kan sama gue? Kolom live chat langsung pecah. Semua orang ikutan nimbrung. Mak, takut gue. Serem ih. Gue juga. Serem banget. Gue sampai nyalain semua lampu di rumah. Sumpah deh. Kalian jangan ngawur deh. Nabila, saya ini dokter. Kalau pupil gak bereaksi sama cahaya, itu bisa aja karena gangguan di mata atau masalah di otak. Kadang juga karena gula darah super rendah. Besok mending bawa nenek kamu ke rumah sakit. Periksa ke bagian saraf ya. Nabila lihat ke layar handphonenya lama banget. Ekspresinya campur aduk, tapi begitu baca komentar dari dokter tadi, jelas terlihat ya agak legaan. Dia dengan tenang mikir, ya emang sih nenek memang punya sejarah gula darah rendah. Komentar di live chat langsung bergulir lagi. Astaga, kok bisa kebetulan terus sih? Gue bener-bener curiga, jangan-jangan si host sudah background check Nabila nih. Bikin skenario yang rapih biar meyakinkan. Tapi poin si host ini ada benernya juga. Ini Nabila yang ngejoin sendiri ke live streaming, siapa juga yang bisa ngatur semuanya kayak gini? Gue sih percaya host ya. Nabila, buruan kabur deh! Dan komentar lain bilang, buruan kabur! Gue setuju. Pergi deh sekarang, pergi! Kalian aja yang kabur sana. Salut gue sama kalian. Bisa gak sih pakai logika dikit? Gue kasih tahu ya, siapa yang kabur itu namanya bego. Nabila, kalau lo kabur, asli, gua yang dari fans bakal jadi haters. Ya ampun, jadi gue harus percaya siapa sebenarnya? Menurut lo, percaya sama siapa?
Kolom live chat makin rusuh. Fan dan haters mulai perang. Gue sampai puyeng bacanya. Gue narik nafas panjang lalu ngomong. Nah, sampai detik ini cuma tersisa satu jalan keluar. Gue ngelirik pojok kanan bawah layar. Waktu tersisa 2 jam lagi sebelum perubahan itu terjadi. Erwin ngomong dengan suara kecil. Waktu makin mepet. Setelah verifikasi, Nabila, lu jangan tunda lagi. Harus segera kabur dari situ. Karena neneknya ada di sebelah. Gue gak berani ngomong kenceng-kenceng. Gue perlahan mengetik 2 baris terakhir di layar. Coba cari cara buat ngegores dikit kulit nenekmu. Dia gak bakal ngerasa sakit. Nenek gak bakal menyadari itu. Nanti kamu bakal lihat. Ada lapisan lain di balik kulit nenekmu. Kolom live chat langsung nge-freeze total. Sepi, seolah semua orang lagi nahan nafas. Sampai seseorang tiba-tiba mengirimkan foto lengan dengan bulu kuduk berdiri semua. Baru yang lain ikutan komen lagi. Tadi gue nahan pipis. Penasaran sekarang kayaknya bakal ngumpul di tempat deh. Ada yang relate gak? Si host ini kok bisa sih ngomong hal seserem ini dengan muka datar gitu? Oh Tuhan, tolong gue. Gue percaya. Gue beneran percaya sekarang. Gue juga pengen lihat tuh. Lapisan kulit di baliknya kayak gimana. Fix. Besok jadi berita utama. Nabila otaknya zonk. Percaya influencer cupu? Nenek jadi korban. Bakal jadi trending top selama 7 hari sih itu. Udah pasti. Bodoh bener. Host, please deh. Lu mending ganti profesi jadi narator cerita horor aja. Gue bakal dengerin tiap hari. Gue tahu dia nipu doang. Tapi caranya tuh rapi banget. Effort gitu. Ya udahlah, biarin aja dia lanjutin. Nabila masih mantau live chat di layar, ekspresinya tegang. Neneknya berbicara sama dia, dengan bibir yang gemetar dan dia terus bergumam pelan. Nabila, udahlah. Kamu balik ke kamar dan istirahat ya. Nenek juga akan udah ngantuk loh, nak. Nenek berjalan pelan ke kamar mandi, mencuci mukanya, terus balik istirahat di kursi goyang. Nabila mengangguk, dan pas mau mundur, nggak sengaja handphonenya terlepas dari tangan. Jatuh ke karpet. Suaranya duk, dengar dengan sama. Saat Nabila jongkok mengambil ponsel, dia memutar cincin di jari tengahnya. Tiba-tiba cincin itu memunculkan sebilah pisau kecil yang tajam. Wow, gue sebenarnya ketakutan banget sih nih. Tapi karena Nabila lumayan juga ya, smart, keren. Ya, anak orang kaya sering dikawal dan dijaga kan. Kesannya berlebihan sih, tapi itu juga melatih mereka untuk selalu siap menghadapi resiko. Kolom live chat di layar ada yang nulis. Cincinnya keren banget ya. Gue mau langsung masukin keranjang malam ini. Orang kaya mah lengkap, sampai punya alat self defense anti perculikan. Udah pernah denger brand ini tapi baru ngeliat langsung. Jadi Nabila beneran mau nyakitin neneknya sendiri nih? Gak nyangka gue selama ini ngefans sama orang tolol. Udah dewasa belum sih? Kok masih percaya kayak ginian? Kalau beneran ada lapisan di bawah kulit nenek, sumpah, gue bakal live sambil berdiri terbalik dan telan meja, guys. Gue live makan kotoran deh kalau itu bener. Komentar di layar bergulir super cepat. Sampai mata susah ngikutinnya. Sampai Nabila pelan-pelan ngulurin tangan, tiba-tiba semuanya berhenti. Chat langsung freeze. Penonton sampai lupa nafas. Lihat cincin di jari Nabila yang berkilat di bawah sorotan lampu. Ujung pisaunya makin dekat ke pergelangan kaki neneknya yang kurus dan pucat. Sesaat sebelum ujung pisau menyayat, tangan tua yang penuh keriput menahan gerakan Nabila. Mencengkeramnya dengan tenaga tak terduga. Nabila, kamu nih ngapain sih? Dialog Nabila terbata-bata. Aku... Wajah Nabila langsung pucat seperti kertas putih. Aku cuma mau ngambil handphone kok, Nek. Jatuh. Kenapa cincin aku tiba-tiba nyembul gitu ya, Nek? Nabila segera narik tangannya benerin cincinnya. Terus mengambil handphonenya dari lantai. Ekspresinya panik. Senyum terpaksa lalu mau kabur dari sana. Nenek tidur ya, Nek. Aku udah ngantuk juga nih. Mau mandi dulu bentar, ya. Dia langsung kabur keluar kamar, langkahnya cepet dan goyah. Kamera sempat ngerekam kursi goyang yang masih berangin pelan. Dan tatapan neneknya yang ngikutin sampai pintu. Nabila lari, balik ke ruang kerja bokapnya. Nafasnya ngos-ngosan. Kolom live chat di layar langsung rame kayak pasar malam. Barusan itu, gue kaget banget setengah mati. Kayaknya si nenek udah sadar deh. Nabila, please, cepet kabur. Iya, ekspresi nenek barusan tuh udah aneh banget loh. Aneh gimana? Biasa aja tuh. Kalian aja yang kebanyakan halu. Tadi tuh udah hampir berhasil ya, tapi sayangnya gagal.
Sekarang gimana dong? Kok gue jadi ikut gregetan ya? Nenek tuh apa beneran udah bukan neneknya ya? Gue juga gregetan nih. Sambil liatin waktu berlalu di layar, udah mepet banget. Tapi Nabila masih diem aja tuh di kamar. Bengong lagi. Nabila, buruan deh. Kalau nggak kabur sekarang, nggak ada waktu lagi. Tiba-tiba dari luar ruang kerja, kedengaran suara langkah kaki yang berat banget. Tok, tok, tok. Suara langkah yang terseret, berat, dan nyeret di lantai. Begitu gue dengar lebih jelas, bulu kuduk gue langsung berdiri. Dan gue tahu pasti, itu neneknya Nabila. Nabila juga kayaknya nyadar. Panik, tapi bukannya lari, dia malah jongkok dan ngumpet di bawah meja. Mejanya gede, model mejanya kantor klasik gitu yang bagian depannya ketutupan panel kayu. Dari luar posisi dia nggak bakal kelihatan sama sekali. Nabila, anak ini kok lampunya nggak dimatiin sih? Langkah nenek makin dekat. Sambil ngedumel nggak jelas, akhirnya berjalan sampai kursi di depan meja ditarik. Nenek pun duduk di kursi depan meja. Kamera cuma nangkep kaki yang pakai sepasang sepatu kain yang tua. Kolom live chat di layar brutal lagi. Dan komennya, anjir momennya. Nabila, cepet. Coba gores kulitnya sedikit. Tekad Nabila sudah bulat. Nabila menaruh ponsel lalu memutar cincin di jari tengahnya. Bilah tajam berkilat dilayangkan ke pergelangan kaki nenek. Seret! Buset, Nabila seriusan nyayat pergelangan kaki nenek? Kayaknya sih iya ya. Buset. Kolom live chat di layar. Woi. Momen penentuan nih. Kalau sampai darah yang ngucur, sumpah, gue bakal ngakak sambil guling-guling nih. Pembodohan oleh influencer cupu ini namanya. Gue resmi menobatkan dia sebagai anak orang kaya paling bego sejagat raya. Ngakak. Kok bisa-bisanya Nabila percaya beginian sih? Semoga mentalnya baik-baik aja ya. Dia emang kaya dan cantik, tapi ya ternyata blown juga. Gak lama, para penonton yang tadinya riuh seolah menampar diri, kini terdiam. Senyum melenyap dari wajah mereka. Pergelangan kaki nenek tergores. Di layar, kulit pucat itu perlahan meregang. Ditarik rata ke kiri dan ke kanan. Tapi yang kelihatan bukan daging, bukan otot, tapi semacam karung goni sobek. Bagian dalamnya berwarna abu-abu kehijauan dan teksturnya aneh gitu. Serem banget. Seluruh dunia mendadak hening total. Anjir. Cepetan deh, yang para ahli cek kalau ini cuma efek grafis, settingan, dan ya karena semua ini nggak mungkin ini nyata. Gue pastiin kalau ini semua asli. Real. Lo pikir Nabila kekurangan duit apa sih? Setting konten nenek dan roh jahat. Demi viewer. Tuhan, tolongin anak-anak Indonesia. Gue di Malaysia nih. Terus gue gimana dong? Siapa yang tolongin gue? Kolom live chat udah liar, gak terkontrol. Nabila sudah gak peduli apa tulisan kolom komentar. Nabila cuma fokus melototin pergelangan kaki neneknya. Tangannya gemetar, nutup mulut sendiri biar gak jerit. Nenek duduk sebentar di kursi depan meja, terus tiba-tiba berdiri. Dia berjalan pelan, muter-muter di ruang kerja sambil manggil nama Nabila. Nabila yang ngumpet di bawah kolong meja gak berani bergerak sama sekali. Sampai akhirnya langkah kaki nenek yang menjauh. Dari ruangan itu, Nabila baru berani mengambil handphonenya dan ngetik dengan cepet. Erwin, tolong selamatin gue. Gue bayar 100 juta, cariin beberapa dukun ke rumah gue. Cepetan! Ih, serem sumpah. Cepet tolongin Nabila deh, gue takut dia beneran bakal dihabisin sama zombie itu. Situasi Nabila lagi gak baik-baik aja. Udah dalam bahaya nih sekarang. Tapi gue juga cuma bisa nyaksiin. Gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Gue geleng pelan. Napas udah berat banget. Gue udah kasih tahu tadi, gue gak punya kenalan dukun, sakti atau apapun itu. Dan gue gak bisa nolongin lo, Kak. Kalau mayat hidup itu berhasil ganti kulitnya, langkah pertamanya selalu sama. Dia bakal habisin keluarga korban itu. Pasti. Dan keluarga nenek satu-satunya sekarang, cuma lo kan di rumah. Selama dia belum berhasil menghabisin lo, orang lain aman. Tapi begitu lo kabur, tetangga-tetangga lo bakal aman. Kalau lo tetap tinggal di situ, malam ini akan ada 7 nyawa yang melayang. Termasuk kamu satu di antaranya. Jadi demi keselamatan bersama, cepet tinggalkan tempat itu. Nabila langsung kelihatan shock, matanya kosong kayak gak ngerti harus gimana. Oke, terus gue harus kemana? Oh iya, lo bilang tempat yang banyak energi positif ya? Kebar aja kali ya, di sana kan rame. Kolom komentar sempat hening beberapa saat. Terus ada yang mulai bilang, lah, kata siapa nyari energi positif itu pilihannya kebar? Nabila, lo ini beneran bodoh atau gimana sih? Ya ke kantor polisi lah nyari pelindungan. Mending ke bandara aja, terbang keluar dari Jakarta. Masa si zombie bisa ngejar lo?
Kolom live chat udah kayak rapat darurat. Semua nyampein pendapat, tapi otak Nabila udah mulai blank, mukanya pucat, kehabisan akal sambil bilang, bener juga, pesawat. Gue naik pesawat aja deh. Dia sat-sat keluar dari kolong meja, ngambil tas di atas meja, tangan gemeter. Tapi baru 2 langkah. Neneknya datang dengan suara yang berat. Nabila, ternyata kamu di sini toh, Nak. Suara nenek kedengaran dari arah pintu. Nabila membatu. Dia kaku di tempat dengan nada yang pelan. Dan dia menengok ke arah nenek itu. Nenek berdiri di ambang pintu, satu tangan memegang gagang pintu dan tersenyum tipis. Tapi matanya kosong. Dingin. Dan dia bilang, kok kamu belum tidur toh, Nak? Barusan kamu bersembunyi di mana? Serem banget gak sih? Gila, takut banget, anjir. Sumpah ya, tangan gue tuh kayak dingin semua. Kalau gitu, lo masih mau lanjut? Kita lanjut denger ceritanya gak nih? Gue tuh udah kayak pengen nangis jujur dari tadi, tapi ya udahlah. Gue tuh udah penasaran banget sih, Nabila tuh sebenarnya zombie juga atau enggak? Bukti nyata. Rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Manusia memang spesies unik. Nggak salah kan manusia tuh kepo? Nabila kelihatan udah hampir nangis. Nabila terbata-bata, dia bilang, Nek, aku gak bisa tidur. Aku mau keluar bentar ya, makan sama temen. Nanti aku balik kok. Bibir Nabila gemeteran, tapi tetap memberanikan diri mencari alasan. Tapi langsung dibalas nenek dengan nada yang peringatan. Udah jam segini, tengah malam gini, Nak. Cewek masih keluyuran, mau makan apa sih kamu? Nggak. Nggak boleh keluar ya? Nabila jawab lagi. Tapi Nek, ini temen deket kok. Kan gak enak kalau aku nolak terus, ya kan Nek? Nggak boleh. Nenek udah janji sama papamu buat jagain kamu, Nak. Kalau kamu nggak bisa tidur, yuk, nenek temenin nonton TV. Nenek jalan perlahan ke sofa, duduk terus nyalain TV. Nabila ngikutin nenek tapi diam-diam angkat HP-nya. Dengan tatapan minta tolong ngeliat ke arah gua yang ada di layarnya. Nabila ngetik. Dia bilang, gimana nih? Gue harus gimana? Gue terdiam sebentar, mikir keras. Dulu kakek pernah bilang kalau zombie cuma bisa ngikutin kebiasaan orang yang kulitnya diambil. Kayak robot, gak punya pikiran sendiri. Tapi yang satu ini beda nih. Kulit luarnya memiliki pola sangat tipis seperti ranting. Menandakan bahwa ini adalah mumi kulit berusia ribuan tahun. Terus belum berubah sepenuhnya dan bisa mikir. Terus Arwin bilang, makhluk ini lagi nunggu waktu ganti kulit. Sekarang lagi ngejagain lo. Mastiin lu gak kabur. Lu nurut aja dulu. Jangan sampai dia curiga ya. Nanti waktunya ganti kulit itu sebenarnya saat dia paling lemah. Tapi tetap aja, makhluk ribuan tahun, dia jauh lebih kuat dari lo. Jadi tolong banget ya, jangan sampai bikin dia marah. Jari-jari Nabila gemetaran parah. Dia mulai ngirim gift terus-menerus kayak orang panik. Nabila balas. Dia bilang, Erwin, gue ngaku gue salah. Ya, sebelumnya gue nyolot dan bilang lo tuh halu. Tapi please tolong, selamatin gue. Gue akan nurutin apa maunya. Tapi masa gue cuma bisa diam dan nunggu mati? Gue harus gimana? Mata Nabila memerah, air mata ngumpul di ujung mata. Di kolom live chat kembali rame. Semua orang ikut mohon-mohon untuk belas kasihan. Host, maaf ya. Tadi gue sempet gak percaya lo. Gue fans berat Nabila. Gue gak sanggup lihat dia akan berakhir seperti ini. Tolong ya, bantuin dia please. Iya, bener host. Nyawa manusia itu penting bro. Dan bukan cuma persoalan Nabila seorang nih. Tadi lo bilang kalau dia gak kabur. 7 orang bakal dihabisin, ya kan? Terus gimana dong? Apa kita lapor polisi aja kali? Lapor polisi? Terus lo mau lapor ada zombie gitu? Yakin polisi bakal nganggep ini bukan prank? Nabila masih terus mengirim live gift. Tangannya gemeteran parah. Gue cuma bisa ngetik cepat dan coba nenangin dia. Oke. Kamu coba tenang dulu. Masih ada cara lain kok. Lo jadinya beneran mau nyelamatin Nabila nih? Ya jelas dong. Erin bilang, oke, denger baik-baik ya. Lo cari alasan buat ke kamar mandi. Habis itu olesin darah lo dikit ke cermin di WC. Zombie bakal nyembau itu. Dan dia bakal nyangka lo masih di dalam rumah. Setelah itu cepet kabur lewat jendela lantai 2. Lari ke tempat rame, jangan buang-buang waktu lagi. Di saat bersamaan gue bakal hubungin kakek gue. Siapa tahu dia kenal orang sakti yang bisa bantu lo. Nabila mulai agak tenang, bisa mikir jernih lagi. Untungnya dia punya 2 HP. Dan kedua HP-nya itu dia konekin ke live stream Erwin. HP satunya dia tinggal di ruang tamu. Kameranya udah ngarah ke sofa buat ngawasin si nenek. HP yang lain dia bawa sambil jalan ke kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Nabila cek layar HP yang tinggal di ruang tamu tadi.
langsung terekam kejadian yang bikin semua orang merinding. Nenek Nabila muterin kepala perlahan. Gerakannya kaku, kayak boneka lagi rusak. Terus mandang lurus ke arah kamar mandi. Setelah sebentar nenek mulai berjalan pelan, langkah demi langkah makin mendekat. Makin mendekat, sampai akhirnya seluruh badan nempel di pintu kamar mandi. Lalu, di layar live, sesuatu yang gak masuk akal pun terjadi. Dari samping badan nenek tiba-tiba pendek. Rata kayak selembar kertas. Tapi, tiba-tiba menggembung lagi. Gembul kayak balon. Kejadian ini berulang-ulang. Kayak balon yang ditiup, kempesin, terus-menerus seperti itu. Semakin lama bentuknya semakin aneh. Dan semua penonton yang ngikutin live stream cuma bisa nonton auto panik. Anjir, gue bantu join deh. Ini film apaan sih? Efek grafis apa ini? Sumpah, nyokap gue sampai negor. Kenapa gue teriak tengah malam gini? Serem banget gila. Gue berusaha screenshot muka hostnya. Tempel fotonya Erwin di pintu kamar biar roh jahat pada minggat. Tapi kebanyakan penonton panik dan khawatir dengan nasibnya Nabila. Nabila, nenek lo tuh nempel di pintu. Please, 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 jangan keluar. Jangan keluar. Cepetan kabur. Kabur sekarang. Tanpa baca kolom live chat, Nabila udah pasti ngeliat sendiri kejadian aneh di luar WC. Muka Nabila pucat, keringat netes dari pelipisnya. Tangannya gemeteran parah. Dari layar sisi, gue juga udah tegang banget sambil mendesak Nabila bergerak. Terus Erwin bilang, dia lagi coba ganti kulit. Lo cuma punya waktu 5 menit lagi, cepetan. Nabila narik nafas dalam. Dengan tangan gemetar, memutar cincinnya dan lukain diri sendiri. Lalu ngolasin darah ke kaca kamar mandi. Terus buru-buru manjat, buka jendela. Rumah keluarga Nabila ada 2 tingkat. Dia udah siap lompat keluar dari jendela. Sebelah kaki Nabila udah nangkring di kusen, tapi pas dia nengok ke HP, tiba-tiba muncul tulisan di layar. Stop, Nabila. Erwin itu penipu. Jangan kemakan triknya ya. Gue punya bukti kalau nenek lo bukan zombie. Kamu jangan lompat. Semua orang di live stream terbengong-bengong. Hah? Maksudnya gimana sih ini? Wah, ngaco nih. Kita semua ngelihat kok. Kulit neneknya jelas kebuka. Kalau itu bukan zombie, terus apaan dong? Iya bener. Jangan ngaur deh. Lo mau bunuh Nabila apa gimana? Tiba-tiba di layar ada ID akun dokter Jakarta. Statusnya mengetik super cepet. Saya dokter tugas di rumah sakit terkenal Jakarta. Tahun lalu, kaki kiri nenek Nabila sempat infeksi parah dan akhirnya diamputasi. Saya sendiri yang nanganin operasinya. Kulit yang kalian lihat itu bukan kulit manusia, tapi itu memang kulit palsu. Kaki buatan bionik impor. Dari luar mirip banget kayak kulit asli. Tapi kalau disayat, dalamnya itu resin. Warnanya abu-abu kehijauan. Persis kayak yang kalian lihat barusan. Awalnya saya kira ini cuma live content prank, tapi sekarang saya sadar. Ini tuh Erwin dari tadi lagi mengarahkan Nabila supaya keluar dari rumahnya. Jadi Nabil bakal lompat nggak nih? Ya, belum tentu lah. Dokter itu kelihatannya juga nggak ada alasan buat ngarang kan. Lagian, dokter bukannya malaikat penyelamat ya? Tapi serius sih, nenek Nabila itu beneran zombie gak sih? Ya, siapa tahu. Ya semua orang kan pengen tahu juga. Tenang dulu. Jawabannya bakal gue kasih di episode selanjutnya.